kebanyakannya bersikap negatif terhadap warga asing yang tinggal di negara ini. Jangan pergi masjid dengan surau ganggu orang lain. You datang sini bekerja. Kita sedang buka puasa dengan orang asing banyak di sini, sama orang Yaman, orang Nigeria, orang Palestina. Ada orang selain Muslim yang mau berbuka puasa di sini, kan nggak boleh ya? Apa nggak boleh? Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Bulan Ramadan selalu punya cerita unik. Salah satunya soal budaya buka puasa di masjid. Di Indonesia, suasana masjid saat maghrib sering terasa seperti rumah bersama. Bukan cuma untuk umat muslim. Di banyak daerah, orang non-muslim juga boleh ikut buka puasa di masjid. Mereka datang sebagai tetangga, teman, atau sekadar ingin berbagi momen Ramadan. Duduk lesehan, makan takjil yang sama, tanpa tanya latar belakang. Masjid di Indonesia sering jadi ruang sosial. Bukan cuma tempat ibadah, tapi tempat berbagi. Siapapun yang datang dengan niat baik, biasanya diterima. Sekarang kita geser ke Malaysia. Budaya buka puasa di masjid juga hidup dan terorganisir. Namun, beberapa waktu lalu muncul berita yang ramai diperbincangkan. Ada laporan bahwa pekerja migran asal Bangladesh tidak diperbolehkan ikut buka puasa di masjid tertentu. Alasannya beragam, mulai dari aturan internal masjid, keterbatasan kuota makanan, sampai kebijakan lokal. Tapi tetap saja, kabar ini memicu diskusi luas. Karena Ramadan identik dengan kebersamaan, dan masjid identik dengan keterbukaan. Perbandingan ini akhirnya bikin banyak orang berpikir, bukan soal siapa lebih baik atau lebih buruk, tapi soal bagaimana masjid dimaknai. Di Indonesia, masjid sering jadi simbol inklusivitas sosial. Di Malaysia, masjid lebih terikat pada aturan komunitas dan manajemen setempat. Dua negara, dua pendekatan. Sama-sama punya niat baik, tapi praktiknya berbeda. Yang kurang berpuas hati sebab yang datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Sebagai seorang yang memang berbuka di masjid, saya memang nampak perkara ni berlaku. Pertama, kita tak boleh halau sesiapa dalam kalangan umat Islam yang nak berbuka di masjid dan surau. Kedua, kalau korang perasan, geng Bangla ni dia selalu datang dalam 30 minit awal. Dan dia terus penuhkan tempat duduk dan ambil makanan siap-siap. Jadi, nak tak nak, anda juga kenalah datang 30 minit lebih awal atau lagi awal lagi bagus. Kemudian, geng Bangla ni dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang juga berbuka di masjid dan surau. Sebab itulah kita tengok setiap hari mesti meningkat jumlah kedatangan geng Bangla ni berbuka puasa kan. Jadi, kita pun kenalah buat benda yang sama. Datang awal dan ajak lebih ramai kawan-kawan kita datang juga berbuka di masjid dan surau. Itu yang terbaik. Dan ini sahaja jalan keluar sebab kita tak boleh halau sesiapa pun datang berbuka. Melainkan masjid dan surau tu dia nak buat secara tertutup dan untuk khadiah dia saja. Itu lain cerita lah. Tapi selagi mana pintu masjid dan surau terbuka, selagi itulah orang akan datang masuk dan kita tak boleh halau dan kita tak boleh nak kata apa. You bayar 20,000, 25,000 bayar ejen you datang Malaysia. You bukan orang miskin. Kenapa you pergi surau? Kenapa you pergi masjid ganggu orang? You rumah apa ada you makan, you makanlah. Itu takdir you. Okay? Tolong faham. Jangan pergi masjid dengan surau ganggu orang lain. You datang sini bekerja. Habis tamat tempoh you, kerajaan Malaysia akan ditendang you. So tolonglah. Jangan pergi surau, jangan pergi masjid, jangan ganggu. Hari Jumaat pun sama, jangan pergi masjid. Lu orang musafir, you rumah kalau you solat. Kalau you rumah you solat, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu you punya susah, you punya hati. You niat ikhlas. Solat Jumaat pun you boleh pergi mana-mana tempat. Tepi jalan pun boleh, dalam rumah pun boleh. So tolonglah, jangan pergi masjid atau surau. Ini bukan Arab Saudi, ini bukan Qatar, ini bukan Bahrain, ini bukan Dubai. Sana bulan puasa orang cari mau bagi sedekah. Sana bulan puasa Ramadan orang panggil, mana ada orang menteri agama tunggu tepi jalan mau bagi orang derma. Sebab dia tahu hukum agama Islam, dia tahu hukum apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sini
Dalam Malaysia, alhamdulillah ramai yang terbagus warga tempatan. Yang adalah 1-2 orang mungkin dia tak nampak makan. Dia yang mau viral, dia yang cakap macam-macam, menjatuhkan negara sendiri, menjatuhkan orang lain. Taubatlah, taubatlah. Saya minta warga Bangladesh, baik, jangan pergi masjid atau surau. You solat di mana pun, hutan pun you solat, kecuali you punya hati. Hati ini ikhlas, Allah akan tahu you punya susah. You datang cari duit, you datang bekerja. Okey, tolonglah baik faham, jangan pergi mana-mana surau atau masjid, jangan diganggu. Orang panggil pun minta ampun. Baik faham, jangan pergi mana-mana surau atau masjid. Sebab orang itu tak faham you. You macam mana mau faham sama dia? Itu sajalah baik. Aku nasihatkan ke orang, jangan pergi masjid atau surau, jangan ganggu orang lain. Ikutlah takdir kau. Apa takdir ini? Allah, ikut takdir. Allah akan tahu hati dalam kau. Allah tahu kau orang miskin, Allah tahu kau orang yang susah. Siapa yang tak faham kau tanggungjawab akhir. Okey, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi buka puasa di Balai Kota ya. Ini namanya apa? Balai Kota. Balai Kota. Ya, di pemerintahnya. Ya, ini gedung milik pemerintah. Ya. Ya, The office of city manager. ya. Di kantor Mayor Yogyakarta kita sedang buka puasa dengan orang asing banyak di sini, sama orang Yaman, orang Nigeria, orang Palestina, orang Turki, orang Mesir, dan Tajikistan, dan Yaman sebut ya. Banyak sekali. Sama orang Indo semua juga. Kita berbangsa-bangsa, berkaum-kaum, tapi satu akidah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Demikian teman-teman, kita mau lanjut buka puasa ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Ya Mas, parah banget nih Mas. Hah? Ada orang selain Muslim yang mau berbuka puasa di sini, kan nggak boleh ya? apa nggak boleh? Lah, ini kan untuk yang puasa aja. Ya Allah Mas, ini Mas. Ini di Masjid Pemuda Indonesia, semuanya boleh ikut makan Mas, baik Muslim maupun selain Muslim. Jadi nggak ada yang larang. Nah, nanti yang puasa kalau nggak kebagian gimana? Oh ya Allah, nggak perlu khawatir, tenang aja. Kenapa? Karena di sini ini udah kita hitung Mas, ada sekitar 250 porsi. Jadi udah kita hitung nanti biasanya yang datang buat buka itu berapa. Sisanya untuk jamaah umum, yang Muslim selain Muslim nggak apa-apa, boleh Mas. Jadi semuanya boleh nih ikut buka Boleh, puasa? boleh. Bagi teman-teman nih ya, yang selain Muslim, yang mungkin lagi lapar nih, pengen makan, datang aja ke sini nih. Kita buka, ada buka bersama, ada sahur juga, gratis bagi siapapun. Datang aja nggak apa-apa Mas. Alamatnya di mana? Ini kita alamatnya ada di Jalan Kali Kepiting nomor 111 Surabaya. Gitu ya Mas ya. Oke, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan mengajarkan empati, berbagi, dan membuka pintu. Mungkin dari perbedaan inilah kita bisa saling belajar bahwa buka puasa bukan cuma soal makanan, tapi soal siapa saja yang kita izinkan duduk di meja yang sama. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.